Masalah sosial di lingkungan sekitar. Kelas 5, tema 6, subtema 3. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Apakah kamu sudah siap untuk belajar? Hebat, semuanya sudah siap untuk belajar. Baik, untuk memulai pembelajaran, silahkan kamu klik tombol buku untuk mengakses materi. Pengertian lingkungan hidup. Nah anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu ya. Menurut kalian, apa itu lingkungan hidup? Wah, hebat! Terima kasih ya atas jawabanmu. Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme. Lingkungan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan mati, atau biasa disebut abiotik, yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri dari benda atau faktor alam yang tidak hidup. Contohnya seperti tanah, air, dan udara. Lalu yang kedua ada lingkungan hidup, atau biasa disebut biotik, yaitu lingkungan yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah dampak dari berbagai interaksi sosial, baik interaksi sosial antar individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Kalian tahu tidak bahwa di dalam lingkungan sosial terjadi berbagai interaksi? Nah, interaksi yang terjadi dapat berdampak positif maupun negatif. Masalah sosial juga merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak. Sekarang coba sebutkan contoh masalah sosial yang ada di sekitarmu. Oke anak-anak, kalian sudah menyebutkan contoh-contoh masalah sosial. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar, mulai dari penyebabnya hingga cara pencegahnya. Untuk mengetahuinya, silahkan kalian klik gambar-gambar yang sudah ditampilkan secara bergantian dan satu persatu ya. Sampah yang berserakan. Masih ada saja masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Padahal hal tersebut dapat menyebabkan lingkungan sekitar menjadi kotor, menjadi sarang penyakit, dan menyebabkan bau tidak sedap. Adapun upaya untuk mengatasi masalah sosial sampah antara lain, pertama, membangun tempat pengelolaan sampah. Kedua, menyediakan tong sampah di tiap sudut jalanan dan rumah. Ketiga, melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa didaur ulang. Lalu yang keempat, memberikan sanksi pada orang yang suka membuang sampah sembarangan. Sungai yang kotor. Sungai seringkali menjadi tempat pembuangan sampah. Padahal sungai dapat dijadikan sebagai sumber air bersih. Sungai yang kotor dan penuh sampah ini mengakibatkan air hujan tidak dapat tertampung maksimal dan menyebabkan banjir. Adapun upaya untuk mengatasi masalah sosial sungai kotor antara lain, pertama, mengambil sampah dan membuangnya pada tempatnya. Kedua, memberikan spanduk larangan tentang tidak membuang sampah di sungai. Lalu yang ketiga, mendirikan tempat pembuangan sampah kolektif. Kemacetan lalu lintas. Masalah ini terjadi karena banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan banyak kendaraan pribadi di jalan. Adapun upaya untuk mencegahnya adalah pertama, menggunakan kendaraan umum yang sudah disediakan, lalu yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas. Bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman kota, dan di kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan ini merupakan bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Adapun upaya untuk mengatasi bangunan liar antara lain, yang pertama, kebijakan menertibkan bangunan liar. Kedua, mengecek keaslian dokumen terkait izin pembangunan bangunan. Lalu yang ketiga, memperketat peraturan terkait transmigrasi. Baik anak-anak, itu adalah materi terakhir. Jika sudah selesai mendengarkan, silahkan klik tombol rumah untuk kembali ke menu awal. Setelah itu, klik tombol game untuk memulai permainan bersama.
Oke, halo semuanya. Di sini aku akan menunjukkan tutorial cara pembuatan media pembelajaran di aplikasi Scratch. Oke, pertama-tama kita searching dulu di Google, Scratch. Nah, jika sudah, kita klik link yang paling atas. Nah, ini adalah tampilan awal dari web Scratch. Nah, di bawah sini juga sudah ada beberapa contoh program game yang sudah dibuat. Nah, jika kamu mau membuat program sendiri, silakan klik di atas ini di bagian Create untuk memulai program kamu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat. Itu di sini. Oke, ini adalah program atau media pembelajaran yang saya buat di aplikasi Scratch. Nah, judulnya yaitu Masalah Sosial di Lingkungan Sekitar untuk kelas 5 SD. Ini merupakan media pembelajaran mata pelajaran IPS. Nah, oke teman-teman, langkah pertama untuk membuat media pembelajaran di dalam Scratch yang saya lakukan adalah memilih latar atau backdrop yang ingin digunakan. Nah, untuk latar atau backdrop, kita bisa lihat di pojok kanan bawah di bagian ini untuk menambahkan latar. Nah, sebenarnya di dalam Scratch sudah disediakan beberapa contoh latar yang dapat digunakan secara gratis. Tetapi jika memang tidak ada yang sesuai dengan konsep program yang kita sudah desain, bisa juga kita upload dari perangkat. Nah, untuk mengupload latar atau backdrop dari perangkat, bisa klik yang bagian atas ini. Ketika sudah diupload dan ingin menyesuaikan dengan tampilan layar dalam Scratch, kita bisa sesuaikan di dalam dengan mengklik Convert to Vector. Nah, di sini kita bisa sesuaikan lagi dengan tampilan layar yang ada di Scratch. Nah, ketika sudah, jangan lupa kita untuk mengganti nama atau mengcustom nama yang berbeda setiap latarnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudahkan kita ketika memasukkan kode untuk program. Nah, untuk latar atau backdrop sendiri ada kodenya. Kode yang digunakan yaitu yang ini, seperti ini. Jadi ketika bendera diklik, latar akan kembali ke cover. Cover ini adalah latar pertama. Nah, untuk ini bisa kita sesuaikan lagi dengan ingin pergi ke latar mana. Kemudian ada white 8 second. Nah, di sini disesuaikan lagi dengan suara atau sound yang akan ditambahkan di latar. Ketika 8 second sudah berlalu, maka backdrop atau latar akan switch ke hello. Hello ini adalah latar kedua dari program. Nah, untuk when click ini, kode blok ini ada di kelompok event di bagian ini. Nah, untuk ketika kalian mau menggunakan kode blok ini, bisa dengan cara ditarik ke sebelah sini. Nah, ini ketika kalian ingin membuang kode atau kodenya salah, kalian bisa tarik kembali ke bagian sini. Oke, untuk switch backdrop ini, dia ada di kelompok ini, looks. Nah, yang ini. Oke, ini untuk kode latar ini kan ada beberapa latar ya. Tadi yang saya gunakan ada 10 latar. Nah, ini memiliki kode yang sama, serupa semuanya, yaitu seperti ini. Kemudian, setelah
penambahan latar sudah selesai. Selanjutnya adalah menambahkan sprite. Nah, untuk menambah sprite, kita ada di pojok bawah juga, di sebelah kanan yang logonya kucing ini, sama dengan latar atau backdrop. Ini juga dalam Scratch sudah ada beberapa sprite yang dapat kita gunakan. Tapi kita juga bisa mengupload kembali sprite yang kita inginkan di bagian ini. Nah, untuk yang pertama, ini ada sprite guru. Sprite guru ini ada dibagi lagi menjadi 3 custom dengan tampilan yang berbeda. Nah, untuk custom pertama ini akan tampil di latar pertama, dan yang kostum kedua ini akan ditampilkan di latar kedua, dan kostum yang ketiga akan ditampilkan saat pematerian sedang berlangsung. Dan jangan lupa juga untuk rename si sprite-nya. Nah, untuk ukuran sprite-nya bisa kita sesuaikan di bagian sini. Size. Untuk besar kecilnya bisa kita atur, misalnya 50 jadi seperti itu, jadi segini, atau misalnya kita perbesar lagi bisa jadi segini. Nah, untuk X dan Y ini merupakan koordinat dari posisi atau tata letak si sprite. Kemudian untuk kodenya, kode sprite ini, nah ini merupakan kode ketika backdrop di cover, maka sprite ini akan ditampilkan. Tapi di sini kita lihat ketika backdrop ya di backdrop game, maka si sprite akan disembunyikan atau dihilangkan. Nah, untuk kode blocks show dan hide ini ada di kelompok looks juga di bagian bawah, di bagian ini. Dan untuk yang when backdrop switch to ini ada di bagian event di sebelah sini. Nah, selanjutnya, kode selanjutnya yaitu ketika bendera diklik, maka switch custom to guru 1. Nah, jadi ketika bendera diklik, otomatis akan baju atau custom si sprite akan ke guru 1, yang mana yang tadi ini ya, guru 1. Kemudian di sini ada play sound. Nah, untuk sound sendiri kita bisa record langsung atau mau mengupload dari perangkat juga bisa, dan ini untuk menggunakan sound yang sudah ada di sprite. Sudah ada banyak sound yang ada di dalam sprite. Nah, setelah soundnya di-play dan habis, maka dia akan switch backdrop to hello. Nah, latarnya akan berganti menjadi ke latar 2, dan si custom gurunya pun akan berubah. Coba kita play. Masalah sosial di lingkungan sekitar. Kelas 5, tema 6, subtema 3. Masih. Nah, Halo anak-anak. Latar kedua dari program. Nah, kita lihat juga si sprite gurunya sudah ganti custom. Nah, setelah itu kita wait 1 second dan memplay start sound hello. Nah, di sini sound untuk menyapa anak-anak. Nah, selanjutnya, untuk kode block sound ini ada di kelompok sound di bagian sini, play sound dan start sound. Nah, untuk white ini ada di bagian controls, nah di atas ini.
Selanjutnya kode blok ASK ini untuk bertanya ada di kelompok setting. Nah, di sini kita bisa klik untuk menyesuaikan kata-kata atau yang ingin disampaikan. Nanti ketika ini dimuncul kode blok ini dipakai, maka nanti akan ada bubble speech yang berisi tulisan ini. Kemudian di sini memakai start sound. Nah, start sound ini berisi mengenai suara dari kalimat di atas. Nah, setelah itu dia berbicara lagi, sprite-nya akan bilang say, semoga semuanya dalam keadaan baik. Nah, ini hanya memunculkan bubble speech saja di sini nanti. Nah, kalau untuk bedanya dengan ASK nanti di sini, kalau untuk kode blok ASK nanti di sini ada kolom untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Nah, untuk kode blok say ini ada di looks yang ini. Kemudian kita tunggu wait second sesuai dengan durasi lamanya suara yang dipakai. Kemudian kita pakai lagi sound yang berbeda untuk memerintahkan anak-anaknya menyiapkan alat tulis. Kemudian ini bubble speech-nya. Kemudian kita wait lagi. Kemudian start sound siap belajar ini untuk memeriksa anak-anaknya apakah mereka sudah siap belajar, karena kan kita menanyakan lagi apakah dia sudah siap untuk belajar, kemudian nanti mereka akan menjawab. Nah, selanjutnya ada sound lagi. Sound ini berisikan untuk memerintahkan si anak mengklik sprite ini, sprite materi atau buku. Nah, masih di sprite guru, ini ada kode lagi ketika latarnya berganti menjadi pengertian lingkungan hidup. Nah, ini pengertian lingkungan hidup ini adalah latar pematerian pertama. Jadi ketika si latar sudah di pengertian lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup, nanti ini akan menunggu selama 1 detik, kemudian memplay sound, judul dari materi, kemudian gurunya atau sprite-nya akan berganti custom menjadi custom yang ketiga. Kemudian wait lagi menjadi wait, tunggu dulu selama 3 detik. Kemudian play sound lagi. Di sini gurunya akan bertanya terlebih dahulu tentang pematerian yang mereka ingin pelajari, apakah anak-anaknya sudah ada yang paham atau belum. Kemudian nanti anak-anaknya menjawab, lalu start lalu ada sound lagi ketika anak-anaknya sudah menjawab. Di sini untuk sebagai respon jawaban yang sudah dijawab. Lalu di sini juga ada menggunakan say, kode blok say lagi, bubble speech mengenai terima kasih atas jawabannya. Nah, itu selama bubble speech-nya akan muncul selama 5 detik. Kemudian setelah itu latar akan di-switch ke materi 1. Latar ini berisikan mengenai pengertian dari lingkungan hidup. Kemudian ini ada sound pengisi suara untuk latar. Kemudian kita tunggu dan ketika soundnya sudah selesai, maka kita tunggu lalu ke next backdrop atau ke backdrop selanjutnya. Nah, ketika di backdrop selanjutnya yaitu pengertian masalah sosial, materi kedua dari pembelajaran, ini nanti ada sound untuk membaca judulnya, kemudian wait 3 second.
Kemudian setelah membaca judul, kita switch lagi ke materi 2, yaitu mengenai pengertian masalah sosialnya. Kemudian ada soundnya lagi yang menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari masalah sosial gitu. Kemudian wait 10 second. Nah, 10 second ini sesuai dengan lama dari suara atau sound yang kita gunakan. Kemudian setelah 10 second berlalu, kita play lagi tentang pengetahuan 1. Nah, ini merupakan informasi yang disampaikan mengenai pembelajaran. Kemudian nanti saya ada muncul bubble speech juga di sini, lalu sound lagi untuk bertanya kepada anak-anaknya apakah anak-anaknya tahu tentang contoh masalah sosial yang ada di masyarakat. Kemudian setelah itu, setelah bertanya, si latar akan di-switch lagi ke contoh materi. Nah, sini ada soundnya, kita tunggu lagi dan memerintahkan untuk mereka mengklik gambar di latar contoh materi. Nah, itu merupakan kode untuk sprite pertama, yaitu guru. Nih kodenya. Nah, selanjutnya sprite kedua yaitu sprite tombol materi. Nah, tombol materi juga seperti ini. Kita pilih untuk ketika di backdrop cover dia disembunyikan, ketika dia di latar hello dia ditampilkan, di materi 1 dia disembunyikan. Kita ini disesuaikan lagi dengan latar-latar yang mau kita disesuaikan lagi dengan dimana sprite ini ingin ditampilkan. Nah, untuk selanjutnya ini ada ketika bendera diklik, go to X-105 dan Y-nya 33. Nah, seperti yang dikatakan tadi, X dan Y ini merupakan koordinat dari posisi atau tata letak sprite. Nah, memakai kode blok ini bertujuan agar ketika bendera ini diklik, sprite akan selalu muncul di tempat yang sama. Di tempat ini, tidak berpindah posisi secara random. Kemudian ini untuk kode blok ini, go to X ini ada di kelompok motion. Di sebelah sini, yang ini. Kemudian kita pakai kode blok forever, ini ada di bagian control, yang ini. Kemudian setelah itu kita pakai if, then, ini kode blok ini. Jadi ketika touching mouse printer, nah ini touching ini ada di kelompok setting, yang ini. Jadi ketika sprite materi ini kita klik atau menyentuh si mouse, maka dia akan menunggu selama 1 detik dan ke next custom atau ke latar selanjutnya. Nah, ketika selanjutnya, kode selanjutnya itu ketika sprite-nya diklik atau ketika sprite-nya mengenai mouse, maka akan men-switch backdrop to pengertian lingkungan. Akan mengganti si latar menjadi pembelajaran pertama, yaitu mengenai lingkungan. Nah, selanjutnya untuk latar game itu juga sama, sesuaikan lagi dengan ingin ditampilkan di latar apa dan disembunyikan di latar apa. Kemudian untuk kodenya sama, pakai go to X ini agar tidak berpindah secara random. Terus kemudian ketika diklik, sprite-nya akan ke next custom atau ke next latar. Nah,
Untuk game berarti nanti ketika diklik akan switch ke latar game. Kemudian sprite ketiga yaitu quiz. Sama dengan materi dan game. Menggunakan kode blok ini juga, sama ketika sprite ini diklik maka akan berganti latar ke quiz. Seperti itu. Lalu yang keempat ada sprite home. Home ini disesuaikan lagi untuk ditampilkan di mana dan disembunyikannya di mana. Ini hanya ditampilkan di bagian contoh materi dan di bagian finish dan juga di bagian game. Nah, jadi ketika sprite home ini atau gambar rumah ini diklik, maka program akan kembali ke latar hello atau latar kedua, di mana di sini terdapat tiga menu utama, yaitu ada materi, game, dan quiz. Nah, selanjutnya sprite kelima adalah Nah, ini merupakan sprite. Di sini sampah merupakan contoh dari masalah sosialnya. Nah, sama menggunakan kode ini, hide dan show di beberapa latar. Kemudian, ketika sprite-nya diklik, maka akan muncul atau display sound yang menjelaskan mengenai gambar. Karena sprite-nya ini sampah, maka dia akan menjelaskan kenapa sampah bisa berserakan, kemudian upaya untuk pencegahan dari masalah sosial tersebut. Nah, sprite selanjutnya yaitu ada sungai kotor, sama dengan sprite sampah, karena ini merupakan contoh dari masalah sosial. Jadi ketika sprite-nya diklik, maka akan display sound mengenai masalah penyebabnya dan upaya pencegahannya. Lalu yang selanjutnya ada contoh ketiga, yaitu kemacetan lalu lintas dengan kode yang sama. Ketika diklik, dia akan play sound ketiga, yaitu tentang penyebab dan pencegahan dari kemacetan lalu lintas. Lalu yang contoh keempat ada bangunan liar. Sama, dia juga perlu disesuaikan lagi ya, untuk ditampilkan dan disembunyikan di mana. Lalu ketika sprite-nya diklik, maka sound keempat atau dari penyebab dan pencegahan dari masalah tersebut di-play, kemudian menunggu 30 detik. Ini sesuai dengan durasi lamanya sound. Kemudian nanti setelah 30 detik, maka akan ada suara lagi untuk memerintahkan anak-anak memencet tombol home dan kembali ke cover kedua ini, ke latar kedua. Setelah itu, ada sprite tempat sampah. Ini untuk di latar game. Digunakan pada saat latar game. Untuk kodenya sendiri hanya menggunakan ini. Jadi ketika bendera diklik, otomatis si sprite ini akan muncul di posisi koordinat Y-34 dan Y-48. Sama dengan di sini ada 3 sprite tempat sampah, jadi kodenya juga sama, serupa. Hanya menggunakan ini, kode GoToXY-nya. Kemudian ini juga tempat sampah yang ketiga, sama. Masih menggunakan kode yang sama. Oke, selanjutnya ada sprite. Ini merupakan sprite dari contoh sampah-sampah yang nantinya akan dipilah
sama anak-anak. Jadi ada beberapa sampah plastik, sampah kertas, dan juga sampah organik. Nah, untuk yang kode dari sprite sampah-sampah ini, yang pertama ketika bendera diklik, dia akan menyesuaikan dengan tempatnya. Kemudian di set drag mode, jadi ketika menggunakan kode blok ini, dia akan bisa ditarik dan di drop di tempat. Kemudian memakai kode block forever, dan ketika si sprite ini menyentuh plastik, nah plastik ini merupakan tempat sampah yang jenis plastik. Jadi ketika kresek ini menyentuh tempat sampah plastik, maka dia akan tetap di tempat sampah itu. Dan ketika dia bukan menyentuh tempat sampah yang plastik, misalnya dia menyentuh tempat sampah organik, maka dia akan kembali ke posisi awal saat dia muncul. Terus kita sesuaikan lagi dengan ingin ditampilkan di latar berapa. Tapi untuk ini hanya ditampilkan di latar game. Kemudian sprite selanjutnya mempunyai kode yang sama. Bedanya hanya di tata letak dari XY-nya atau koordinat XY-nya aja. Masih sama. Untuk sprite selanjutnya, sprite ini juga masih sama kodenya. Selanjutnya ada sprite ini, sprite cup kertas gitu, semacam sampah kertas. Nah, jadi ketika dia menyentuh tempat sampah kertas, jadi dia ke tempat sampah yang kertas, diam di tempat itu. Jika bukan, maka dia akan kembali ke posisi awalnya. Sama kodenya dengan sprite yang sebelumnya. Ini juga menggunakan kode yang sama. Kode yang sama. Kode yang sama juga. Kemudian kode yang sama juga. Kode yang sama. Kode yang sama. Kode yang sama. Dan kode yang sama. Nah, untuk yang ini merupakan sprite perintah, semacam tulisan gitu. Nah, ini kodenya ketika bendera diklik, maka tempatnya akan tetap di situ. Kemudian ketika latarnya berubah menjadi game, latar game, maka sprite ini akan ditampilkan dan di-play efek sound ini untuk memeriahkan gamenya. Nah, untuk tadi contoh dari sampah itu ada sebanyak 12 dengan kode yang sama ya, yang tadi. Kemudian terakhir ada sprite guru. Ini sprite yang guru akan ditampilkan di bagian kuis, latar kuis. Untuk kodenya disesuaikan lagi untuk ditampilkan dan disembunyikan di mana. Tapi ini hanya ditampilkan di latar kuis. Oke, untuk sprite yang terakhir ada sprite guru lagi, tetapi guru ini hanya muncul di untuk latar kuis. Jadi ketika latar kuis ditampilkan, maka sound ini akan diputar. Kemudian ada variabel, show variable point. Nah, untuk variabel ini ada di kelompok variabel. Jadi kita membuat variabel dulu, make a variable. Nah, seperti ini. Kemudian kita namakan misalnya point. Kemudian pilih ini untuk OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini di tampilan layar Scratch-nya.
Tapi kalau tidak ingin dimunculkan, kita hilangkan tanda checklist di sini, maka dia akan tidak muncul di layar. Kemudian, ketika latar kuis ini ditampilkan, maka side point menjadi 0. Jadi, setiap kali latar ini kembali ke kuis, maka poin ini akan kembali ke 0. Kemudian ini memakai kode block Psi. Ini makan bubble speech dari petunjuk untuk memainkan kuisnya. Lalu ini bertanya. Ini merupakan pertanyaan pertama mengenai soal dari materi. Nah, kemudian menggunakan kode block if, dan ini ya di kelompok operators ya menggunakan ini kode blok ini. Jadi ketika si peserta didik yang menjawab F atau menjawab false atau menjawab salah, itu merupakan jawaban benar. Jadi ada sound yang menunjukkan bahwa dia menjawab benar, kemudian gurunya akan muncul bubble speech yang berkata hebat, dan poinnya akan bertambah 1. Tetapi jika peserta didiknya tidak menjawab jawaban di atas seperti F, false, atau salah, maka nanti di sini akan ada suara yang menunjukkan bahwa dia salah dan bubble speech gurunya mengatakan kurang tepat. Seperti itu. Di sini ada 5 soal dengan kode blok yang sama. Jadi ketika peserta menjawab dengan benar, maka poin akan bertambah 1. Ketika salah, tidak mendapatkan poin atau tidak berkurang poin. Seperti itu. Sampai 5 soal. Setelah 5 soalnya sudah terlewati, maka akan backdrop atau latar akan diganti menjadi finish, latar terakhir. Nah, di sini kita memakai kode block if, jadi ketika poinnya lebih dari 3, maka dikatakan menang, atau nanti dia akan muncul bubble speech bahwa mengatakan kamu sudah hebat. Tetapi jika poinnya kurang dari 3, maka ada suara yang berbeda dan gurunya mengatakan dia perlu belajar kembali.